dalam modul ini reading itu melakukan previewing, predicting, skimming, sama scanning, kemudian reading for the gist. Intinya tuh cuma itu. Untuk yang lainnya cuma ulang-ulang aja. Nah, kalau saya boleh saran untuk modul minggu kemarin yang kita bahas itu loh, yang tentang sinonim, antonim. Kemudian yang afiksis, yang modul 6, coba tolong dibuka sekarang halaman 6.2. 6.2. 6.3 itu sinonim dan antonim. Tolong dikerjakan latihan-latihannya. Kadang tugas-tugasnya nanti ujian juga kan, misalkan mencocokkan yang kira-kira ini seperti valuable itu sinonimnya apa, atau mencari dalam satu kalimat yang dicetak miring itu kira-kira sinonimnya apa. Untuk prefix dan afiks, jadi prefix dan suffix. Jadi afiks itu adalah imbuhan. Nah, kalau gitu saya jelaskan lagi aja ya tentang prefix sama afiks. Coba kita buka halaman, sama-sama kita buka halaman berapa nih? Apalagi kira-kira yang belum mengerti? Oh iya, untuk hari Minggu reading kita di jam kedua, dari jam 1 sampai jam 3. Betul, menggantikan jamnya Pak Dimitri. Jadi nanti mbaknya sama masnya bisa pulang lebih awal. Nih, yang biasa sering keluar adalah coba tolong buka halaman 6.29. Sudah dibuka semuanya? 6.29. Soal-soalnya ada di 6.30. 6.30, sorry. Nah, kadang-kadang soal-soalnya tuh seperti ini, kayak misalkan monitor, keyboard, CPU. Nah, berarti ini kan bagian-bagian dari apa nih kira-kira? Ada yang tahu? Ini bagian-bagian dari apa? Dari komputer. Nah, biasanya komputer, untuk pelengkap komputer apa pakainya? Desktop. Ya. Nah, untuk yang kedua nih, tiger, lion, cheetah. Kira-kira jawabannya apa? Tiger, lion, cheetah. Kira-kira jawaban yang tepat di sini A, B, C, D. A, horse, B, puma, C, zebra, D, bear. Puma, karena 3 tersebut adalah hewan pemburu. Nah, kalau misalkan yang di bawah nih, bar, cafe, diskotik, nomor 8. Itu yang mana kira-kira? Bar, cafe, diskotik. Betul sekali, pub. Tempat dimana bisa menjual minuman kesegaran, minuman penyegar seperti alkohol, kopi, dan lain-lain. Nah, kalau yang nomor 11, buffalo, horse, goat. Kira-kira yang mana? Buffalo, horse, goat, ox. Betul sekali. Buffalo, kerbau, kuda, kambing. Jawabannya adalah ox. Ox adalah sapi. Kenapa bisa ox? Karena 3 dari mereka ini adalah hewan pemamah biak. Jadi kita mencari persamaan seperti itu. Ini juga sering keluar soal-soal seperti ini, ya. Kemudian kalau untuk prefix dan suffix adalah imbuhan, kan?
Mereka termasuk afiks. Nah, jadi kan kalau tentang English affixes atau imbuhan bahasa Inggris itu ada dua, yaitu suffix dan prefix. Nah, kalau untuk suffix itu akhiran, dia letaknya di terakhir. Dan kalau untuk prefix itu awalan, letaknya di depan. Biasanya kalau misalkan suffix itu eh yang dicari dia pembentuk kata apa? Misalkan apakah ini membentuk kata sifat, apakah ini membentuk kata benda, adverb, misalkan pembentuk kata sifat, adjective, noun, kata benda, verb, kata kerja, adverb, kata keterangan, seperti itu ya. Tapi kalau misalnya prefix, biasanya yang dicari adalah arti dari awalan tersebut. Misalkan seperti yang tadi saya contohkan, arti kata re itu apa? Misalkan dari kata reschedule itu artinya again. Iya betul, perlu dihafal. Atau misalkan kalau misalkan illogical. Nah, berarti kan tidak masuk di akal seperti itu. Untuk memisahkan kalimatnya, misalkan komputer, iya itu harus sesuai dengan syllable atau apa namanya ya, syllable itu adalah bunyi syllable. Kayak computer, illusion, suku kata syllable itu. Nah, sekarang kalau misalnya prefix itu biasanya arti-arti dari situ. Misalkan awalan in itu artinya apa? Awalan ir itu apa artinya? Awalan pos itu apa artinya? Coba kalau ini kita latihan sedikit-sedikit. Unlikely. Unlikely. Kira-kira kalau dipecah syllable-nya seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang mau coba? Unlikely. Ya, betul sekali itu Mbak Vivi. Unlikely. Nah, sekarang kalau disappear. Ini masih kelihatan. Coba kalau disappear. Disappear. Ini gimana? Ya, betul sekali, Mbak Laras, betul. Appear. Karena kata appear ini satu suku kata. Dia tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa appear. Nggak bisa. Karena nggak ada up atau ear. Seperti itu. Sekarang lagi.
Impossible. Nggak apa-apa mbak, yang penting kan usaha. Nggak apa-apa. Impossible. Ya, betul sekali. Impossible. Nah, kalau misalnya apalagi ya kira-kira nih. Tiga suku kata. Coba. Nah, berarti yang benar yang itu, Mbak. Berarti benar yang itu impos. Tambahin gini. Vacancy, coba. Nah, berarti di kamus Oxford ada tuh syllable-nya. Ya, vacancy. Ya, betul seperti itu. Latihan lagi ya, Mbak ya, di rumah ya. Jangan lupa, pokoknya kalau tentang efeksis, dihafalkan fungsi dari imbuhannya itu. Iya, memang sering membingungkan. Dan dia sudah membingungkan, sering keluar lagi. Jadi nih, yang 6.34, 6.34, kan di sini ada prefix meaning. Nah, ini bisa difotokopi yang besar, kemudian ditempel di suatu tempat biar sering dilihat. Oke? Jangan lupa latihan-latihannya juga dikerjakan. Suffix. Jangan lupa, kalau afiks itu imbuhan itu ada dua, ada prefix, ada suffix. Prefix itu kan pre. Pre berarti apa? Di awal atau di akhir? Pre.